Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membuat video pembelajaran teori dan praktik, yaitu tentang mengenai las listrik SMAW. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nah, nama saya Juanda Arif dengan NIM 1806029, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mahasiswa mampu mengoperasikan dan melakukan pengelasan sesuai standar pengoperasian. Nah, video kali ini pertama dulu kita akan membahas tentang teori-teori tentang las SMAW, apa itu las SMAW, mesin apa yang digunakan. Yang kedua, kita akan melakukan praktik. Itu praktiknya berada di tempat praktik. Oke, lanjut kita pengertiannya. Las SMAW atau bisa kita bilang Steel Metal Arc Welding merupakan salah satu teknik pengelasan logam dengan memanfaatkan percikan busur arus listrik dengan temperatur yang sangat tinggi. Pada pengelasan SMAW menggunakan elektroda yang berfungsi sebagai logam pengisi serta terdapat sebuah salutan yang akan melindungi cairan logam pengelasan, sehingga dalam pengelasan SMAW tidak memerlukan tekanan atau pressure dari gas inert yang berfungsi mengurangi atau menghilangkan pengaruh dari udara lingkungan seperti oksigen atau senyawa partikel-partikel udara yang dapat menimbulkan karat atau korosi, ataupun dapat pula menimbulkan adanya gelombang gelembung pada hasil pengelasan tersebut. Nah, jadi las SMAW ini seperti menyambungkan tetapi mengisi. Nah, dalam penyambungan ada itu celah, sebuah celah. Nah, itu yang akan diisi oleh las SMAW ini menggunakan yang akan dicairkan dengan elektroda. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya itu adalah bagian las SMAW. Pertama itu ada penjepit elektroda atau holder yang selalu kita pegang. Penjepit ini elektroda berfungsi meneruskan aliran arus listrik dan dari kabel elektroda menuju elektroda. Selain itu juga berfungsi sebagai penjepit atau pemegang ujung elektroda. Nah, dari mesin tadi masuk ke kabel, baru masuk ke holder ini atau penjepit elektroda ini dipegang bagaimana dijepit elektrodanya. Nah, itulah fungsi dari penjepit holder ini. Nah, klem massa yaitu klem massa berfungsi sebagai penghubung kabel massa dari mesin las logam yang akan dilas dan dijepitkan pada logam lasan tersebut. Klem massa sangat penting pada saat proses pengelasan, karena apabila klem massa tersebut longgar ataupun tidak terpasang dengan baik, maka arus yang mengalir menjadi tidak stabil sehingga mempengaruhi nyala busur listrik pada saat pengelasan. Ini sangat bersinambungannya dengan holder ini, klem massa. Nah, selanjutnya ada itu mesin las SMAW. Nah, jika diperhatikan, mesin ini adalah bagian yang sangat penting dalam pengelasan. Jika tidak ada mesin, bagaimana mau kerja, akan seperti itu. Nah, mesin las merupakan sumber arus listrik. Nah, itu sumber arus listrik yang digunakan pada pengelasan listrik SMAW. Mesin las terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang DC dan ada yang AC. Pada mesin las, bagian dalam mesin las terdapat sebuah trafo, sedangkan pada mesin las DC, pada bagian mesin las tersebut juga terdapat trafo. Nah, yang keempat itu ada elektroda. Elektroda merupakan sebuah kawat logam yang dilapisi oleh salutan atau flux yang berfungsi untuk menyalakan busur listrik pada las SMAW. Salutan pada elektroda berfungsi sebagai pelindung logam hasil pengelasan dari paparan lingkungan sekitar. Lapisan elektroda atau flux ini merupakan campuran dari beberapa bahan kimia
penggunaannya yang sesuai dengan kegunaan pada pengasan. Nah, elektroda ini berperan penting dalam pengasan SMAW ini, karena bahan yang digunakan atau bahan yang penyatu yang akan kita las adalah elektroda. Nah, yang keenam itu ada kabel massa dan kabel elektroda. Kabel massa dan kabel elektroda berfungsi sebagai penyalur aliran listrik dari mesin las menuju ke logam pengasan dan kembali ke mesin las. Diameter penampang dari elektroda dan kabel massa tersebut harus memiliki diameter yang cukup agar mampu mengalirkan arus listrik yang besar. Apabila yang digunakan kurang besar atau tidak memenuhi standar, maka akan menimbulkan panas yang diakibatkan besarnya muatan listrik yang tidak sebanding dengan besarnya luas penampang pada kabel, sehingga dapat merusak isolasi kabel dan meleleh karena panas tersebut. Nah, jadi aliran mesin kan sangat besar, dari 0 sampai sekitar 200. Nah, jadi pada saat kabel massa dan kabel elektroda itu tidak sesuai standar, maka hal ini akan terjadi, mudahnya meleleh dan akan terbakar. Mungkin itu sangat berisiko tinggi jika kabelnya tidak mengikuti SOP dari kabel massa dan kabel elektroda. Itu sangat berbahaya untuk dilakukan. Makanya sebelum melakukan praktek kita harus benar-benar mengecek dari kondisi kabel tersebut. Nah, selanjutnya itu kita arti kode dari elektroda. Nah, di sini kan ada beberapa digit ya. Nah, ada sekitar 5 digit. Nah, di sini sudah ada tabel. E itu menyatakan jenis elektroda untuk jenis pengasan SMAW. Nah, 2 digit pertama itu menunjukkan besarnya kekuatan tarik dalam satuan kilopound square inch atau inci ya. Nah, 1 digit yang ketiga, pada digit ketiga ini menunjukkan posisi pengelasan yang cocok digunakan pada elektroda tersebut. Nah, kalau di angka 1 ya semua posisi, mau posisi G, mau 90 derajat boleh. Nah, kalau angka 2 dapat digunakan pada posisi horizontal dan flat, horizontal dan atau datar saja. Yang ketiga itu digunakan hanya pada posisi flat atau datar. Nah, ke 1 digit terakhir pada digit keempat itu menunjukkan spesifikasi atau di sini kita bisa lihat pembungkusnya, tipe pembungkus dari 0 dosa 1 bisa kita lihat, jenis salutan, penetrasi busur, arus las, serbuk atau besi itu. Nah, diameter elektroda bisa kita lihat di sini dari 1,5 mm, arus yang digunakan 2 sampai 40. Nah, 2,0 sampai 3 sampai 60, 2,6 mm itu 40 sampai 80, dan 3,2 70 sampai 120, dan 4,0 120 sampai dengan 170, dan 5,0 140 sampai dengan 230. Nah, ini tadi teman-teman saya bilang, jika kita menggunakan kabel massa dan elektroda yang tidak sesuai, nah pada saat tegangan yang tinggi, pada saat kita menggunakan ampere yang tinggi, maka akan terjadi seperti tadi, mudah panas, meleleh. Nah, untuk itu harus sangat diperhatikan dalam mengecek sebelum kita melakukan praktik. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis sambungan. Nah, di sini ada 5 sambungan. Pertama itu butt joint, T-joint, corner joint, lap joint, dan edge joint. Nah, yang pertama kita akan bahas itu butt joint. Butt joint ini sering kita kenal dengan temuan I atau
sambungan I. Sambungan join ini adalah jenis sambungan tumpul. Dalam aplikasinya, jenis sambungan ini terdapat berbagai macam jenis kampu atau groove, yaitu groove atau kampu yang akan di sini single bevel, J groove atau U groove, square groove untuk melihat macam-macam kampu tersebut. Nah, di sini elektroda akan kita isi seperti cut join. Kalau T umumnya ya, T ini seperti walaupun dia berbeda-beda posisi, umumnya terjadi 90 derajat. T join adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Tipe sambungan ini banyak diaplikasikan untuk pembuatan konstruksi atap, konveyor, dan jenis konstruksi lainnya. Untuk groove juga terkadang digunakan untuk sambungan fillet atau double bevel, namun hal tersebut sangat jarang kecuali flat atau material yang sangat tebal. Di sini gambar T. Sambungan T ini banyak yang menyebutkan adalah sambungan T. Di sini nanti pada saat kita ngelas, ini akan kita las, bisa dilihat di kursor, ini akan kita las, kita isi yang membentuk sudut yang 90. Yang ketiga adalah corner join. Nah, corner join ini atau bisa kita sebut sambungan V ya, V. Corner join ini mempunyai desain sambungan yang hampir sama dengan T, karena membentuk sudut 90 di sini dan akan diisi. Nah, T tadi akan diisi seperti ini, Namun pembedanya adalah letak dari materialnya. Nah, letaknya kan sudah saya bilang berbeda, tapi suhunya membentuk sudut 90 derajat. Pada sambungan ini materialnya yang sama adalah bagian ujung dengan ujung. Ujung kan. Ada jenis corner yaitu close dan open. Sambungan close adalah jika material satu ditumpuk ada di atas material. Yang kedua, sedangkan open corner adalah sambungan flat yang saling bertemu pada ujung-ujung. Nah, seperti ini corner, open corner. Nah, nanti di sini diisi elektroda, diisi sampai penuh. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita akan mempraktekkan sambungan ini ya. Nah, ini sambungan lap join, hampir sama seperti sambungan T dan I, sambungan T dan corner join tadi. Ya, tipe sambungan las yang sering digunakan untuk pengelasan spot atau scheme, karena materialnya ditumpuk atau disusun sehingga sering digunakan untuk aplikasi pada bagian bodi kereta dan cenderung untuk plat tipis. Nah, nanti di sini diisi. Dan ini sama seperti membentuk sudut 90. Nah, diisi nanti hasilnya akan seperti ini. Seperti corner join. Sama sih. Tapi bedanya ini dua sisi. Ini sisi atas atau dibalikkan, ini juga berlawanan arah jadinya. Jadi saling mengikat. Nah, edge join ini menurut saya bagian dari semua tadi ya, atau gabungan dari semua tadi. Nah, kita bisa lihat di sini hampir sudut 90 yang akan diisi. Nah, ini ada beberapa macam sambungan dari edge join, dari fillet, bevel groove, J groove, hook, slot, dan spot. Nah, pada ini nanti kita akan membuat video praktek, yaitu tentang sambungan dari butt join, T join. Butt join ini bisa dikenal sebagai sambungan I, dan T join tetap T join, dan corner join bisa kita sebut sambungan V karena berbentuk V, karena ininya berbentuk V ya. Nah, itu akan kita praktekkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur-alur dalam pengelasan. Nah, ini adalah salah satu penting yang untuk kita ketahui, ini umum yang harus kita ketahui, yaitu alur-alur dalam pengelasan. Di sini mungkin
ada 4 yang menurut saya mungkin yang bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Ada zigzag, lingkaran, setengah lingkaran, dan Z. Nah, bisa kita lihat di kursor. Ini zigzag ini untuk melakukannya, untuk latihannya hitungannya 1 2 1 2. Kita contoh 1. Dan ini 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, zigzag. Nah, kalau ini lingkaran atau bulat-bulat, hitungannya sama, konstan, senang, bulat, lingkaran. Coba berulang-ulang. Nah, dan ini ada setengah lingkaran atau bulan sabit ya. Ini kita lihat bulan sabit setengah lingkaran. Ini 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ini ada Z. 1 2 1 2 1 2. Nah, hitungan 1 2 1 2. Nah, untuk melatih ini jangan langsung menggunakan pakai elektroda. Bisa kita menggunakan kita di kertas dulu, kita gambar di kiri itu sekitar 2 mm, di kanan sekitar 2 mm. Jadi harus sama rata untuk hasilnya nanti rapi, bagus. Nah, kita latih menggunakan pensil dulu atau pena di kertas untuk melihaikan tangan, bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk itu pun jika kita menggunakan elektroda nantinya atau kita langsung terjun, yang pertama itu kita harus memperhatikan ampere atau arus dari elektroda yang kita pakai dan ketebalan plat yang kita gunakan. Soalnya pada saat kita menggunakan plat tipis dan arus yang tebal, maka mungkin ini tidak akan menjadi, karena ini butuh waktu 1 2 1. Takutnya nanti plat yang digunakan sempat mencair seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya itu nanti harus berhati-hati. Nah, dan ini pun akan kita praktikkan nantinya ya di video berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu prosedur pengoperasian mesin las SMAW. Nah, prosedur pengelasan SMAW merupakan suatu panduan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan pada saat melakukan pengelasan. Nah, prosedur ini adalah suatu langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat ingin memulai las. Nah, pertama itu harus kita perhatikan pengaturan parameter pengelasan SMAW. Hal penting terkait prosedur pengelasan SMAW adalah mengatur parameter pengelasan. Apabila jenis materi yang akan disambungkan sudah diketahui, maka sebelum pengelasan dilakukan harus diperhatikan beberapa parameter pengelasan, yaitu kita menggunakan jenis dan diameter elektroda yang sudah. Nah, seperti saya bilang, kayak kita menggunakan kita harus mengetahui dulu tebal dari benda yang akan kita las. Jadi kita akan menyesuaikan dari segi elektrodanya, dari segi diameter elektroda dan arus. Nah, itu yang sangat penting. Nah, jenis dan diameter elektroda. Pemilihan jenis elektroda disesuaikan dengan bahan yang dilas, posisi pengelasan, dan polaritas listriknya. Diameter elektroda sangat mempengaruhi besar kecilnya arus listrik yang akan digunakan. Seperti itu, teman-teman. Tegangan busur yang kedua itu tegangan busur las. Tingginya tegangan busur tergantung pada jenis elektroda yang digunakan dan panjang busurnya yang diinginkan. Saya bilang, jika elektrodanya sekitar 1,5, berarti arus yang kita gunakan sekitar 20 sampai dengan 40 ampere. Jadi harus ada penyimbangan supaya tidak terjadi kesalahan atau kegagalan atau cacat dalam pengelasan kita nantinya. Nah, besar arus las. Biasanya arus listrik diperlukan tergantung dari bahan dan ukuran dari sambungan las, geometri sambungan, posisi pengelasan, jenis elektroda, dan diameter inti elektroda. Nah, inilah penggunaan arus listrik yang tidak tepat.
Nah, yang pertama itu ada elektroda yang terlalu panas dapat merusak kestabilan flux. Nah, jika kita menggunakan, misalnya kita menggunakan elektroda 1,5 yang harusnya ampernya 20-40, kita menggunakan 50 karena alasan ingin cepat panas atau cepat enak. Itu sangat-sangat fatal sekali untuk dilakukan, karena akan terlalu panas dan di ujungnya itu akan hitam, di ujung elektroda itu akan hitam dan cepat hitamnya ini dan merusak kestabilan flux. Nah, lebar cairan yang kedua itu lebar cairan las terlalu besar. Nah, seperti untuk membuat yang alur las tadi, jika kita menggunakan arus yang terlalu besar, mungkin itu tidak akan menjadi. Kenapa? Karena ini cairan las terlalu besar, jadi lelehannya tadi bisa ke pinggir, bisa ke kanan, terlalu lebar, bahkan bisa menjebolkan material kita yang akan kita las itu. Sangat-sangat tidak. Jadi penggunaan arus ini harus tepat. Yang ketiga itu perlindungan cairan las tidak maksimal, dapat menyebabkan logam lasan berpori atau porosity. Nah, itu tadi, jika yang arusnya terlalu besar pada saat pengelasan, pada saat kita mengketok gram-gramnya atau apanya, pasti ada nanti berpori-pori, ada yang bolong-bolong. Itu ada faktor ini arus listrik terlalu besar. Jika itu besar, kemungkinannya terjadi undercut. Nah, bisa macet karena terlalu panas tadi, jadi elektroda tiba-tiba lengket, undercut terjadi. Yang kelima, pelayanan busur sulit dan lengket-lengket. Nah, itu tadi, cairannya harusnya besar, akan melelehkan lebih cepat. Nah, akan lengket. Proses peleburan terputus akibat dari busur yang tidak stabil. Ketujuh, peleburan base metal elektroda jelek yang terjadi selecting function. Nah, lanjut itu kecepatan pengelasan. Prosedur pengelasan SMA berikutnya adalah kecepatan pengelasan, yaitu laju dari elektroda pada waktu proses pengelasan. Kecepatannya tergantung pada jenis elektroda, diameter elektroda. Nah, ini sama seperti yang cara membuat alur tadi ya. Kita butuh feel dalam ini. Kita harus memperhatikan elektroda terlebih dahulu. Kita butuh feel. Yang penting itu feel dalam pengelasan. Bisa tidak kita menyesuaikan dan bagaimana cara kita bermainkan elektroda itu. Jadi feel itu dalam pengelasan sangat penting. Nah, polaritas listrik. Pemilihan polaritas tergantung pada jenis bahan pembungkus elektroda, kapasitas panas sambungan. Bila titik cair pada induk tinggi dan kapasitas panas besar, sebaiknya digunakan polaritas lurus. Elektrodanya dihubungkan dengan kutub negatif. Sedangkan bila kapasitas panas kecil seperti pada plat tipis, maka dianjurkan menggunakan polaritas balik. Elektrodanya dihubungkan dengan kutub positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan prosedur pengelasan. Hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan prosedur pengelasan SMAW sebagai berikut. Ada beberapa hal yang kita bahas. Pertama itu menyiapkan benda kerja. Nah, penyiapan material ini harus disesuaikan dengan WPS yang ditentukan, termasuk di dalamnya adalah bentuk dan ukuran kampu las. Permukaan material yang akan disambung dipastikan sudah bersih dari minyak dan kotoran lainnya agar memperoleh hasil yang baik. Yang kedua itu menyediakan elektroda. Menyiapkan elektroda dengan jenis sesuai dengan material logam induk yang akan disambung. Jadi diameter elektroda dipilih sesuai dengan bentuk dan ukuran kampuh yang digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah diameter 2,6 atau 3,2 mm untuk menggunakan hasil sambungan las yang optimal. Sebaiknya digunakan elektroda yang panaskan dalam oven temperatur 75 Celcius sampai dengan 100 Celcius. Nah, selanjutnya yaitu mengatur mesin las. Memastikan semua sambungan kabel, baik kabel power, kabel massa maupun kabel elektroda terkoneksi dengan baik dan kuat.
mengingat besarnya arus listrik sesuai dengan jenis dan diameter elektroda ketebalan material yang disambungkan. Yang keempat, menyiapkan alat bantu dan alat keselamatan kerja. Alat bantu yang sekiranya akan diperlukan selama proses pengelasan sebaiknya dipersiapkan di dekat posisi welder-welder yang juga harus menggunakan keselamatan kerja. Nah, itu mungkin beberapa materi yang saya sampaikan. Nah, video masuk kita akan melakukan prakteknya. Praktek pertama kita akan membuat sambungan T, sambungan I, dan sambungan P, dan juga kita akan bagaimana untuk menghindari langkah-langkah untuk menghindari dari macetnya elektroda, dan terakhir itu kita bagaimana membuat alur-alur dalam pengelasan. Oke, lanjut saja kita ke video prakteknya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai praktek kita, ada kalanya kita terlebih dahulu untuk menjaga keselamatan kita kerja. Nah, pertama saya akan memperkenalkan alat-alat bantu kita dalam untuk keselamatan kerja kita. Oke, di sini yang pertama di sini ada apron. Nah, guna dari ini untuk melindungi diri kita. Saya contohkan macam ini. Selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini berguna apabila kita memegang elektroda. Akan saya contohkan. Supaya ketika kita mengelas, elektroda tadi yang panas tidak menyentuh pergelangan tangan kita. Itu makanya kita harus menggunakan sarung tangan. Yang selanjutnya dalam pengelasan kita menggunakan ini, topeng, di mana topeng ini bisa mengontrol cahaya yang masuk ke mata kita supaya mata kita terhindar dari sinar-sinar yang dapat merusak mata kita. Contohnya sinar las, itu kan sangat berbahaya untuk mata kita. Oleh karena itu kita wajib menggunakan kacamata pelindung ini atau helm. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan alat untuk telinga kita ketika kita menggerendah. Itu kan ada misalnya tas-tas yang rusak, kita disuruh untuk menggerendah. Ya, karena itu kita menggunakan ini supaya telinga kita tetap terjaga. Nah, selanjutnya dalam mengelas kita mempunyai alat-alat penunjang di lain dari mesin las. Nah, di situ ada yang di sini kita gunakan ada gerinda. Sudah saya bilang sebelumnya, gerinda ini berfungsi untuk memotong atau untuk memotong. Yang selanjutnya di sini ada tang. Tang di sini berguna untuk menjepit benda kerja. Contoh seperti ini. Nah, ketika benda kerja panas, kita sangat memerlukan tang supaya tangan kita tadi tidak tersentuh langsung dengan benda kerja yang panas. Nah, selain itu kita memerlukan ini, palu seperti ini supaya kita bisa menghilangkan gerak-gerak yang terjadi pada saat pengelasan. Nah, selanjutnya ada palu. Palu ini sebetulnya lebih dominan pada palu ini dari ketimbang palu ini, tetapi ini sangat penting juga kita gunakan dalam pengelasan. Nah, mungkin itu awal yang sederhana tetapi sangat bermanfaat untuk melakukan pengelasan. Mungkin setelah ini kita langsung saja untuk mengelas. Oke, sebelum memulai praktik pengelasan, ada 3 hal yang perlu kita tahu tentang elektroda. Kenapa sih elektroda itu sering lengket atau sering mati kalau kita hadapi saat mengelas itu? Kita contohnya seperti ini. Kita lihat, mengapa sih elektroda itu selalu macet? Saya menyimpulkan ada 3 faktor mengapa pada saat kita mengelas elektroda itu selalu macet, selalu lengket. Nah, pertama itu adalah skill kita. Kenapa saya bilang bisa demikian itu? Ketika kita sudah terlatih dalam mengelas, maka tidak ada akan kata-kata lengket, tidak ada kata-kata lengket. Kita tidak terlatih.
ketika kita sudah mempunyai banyak pengalaman, kita sudah banyak yang kita kerjakan, maka saat malas itu tidak ada kata-kata lengket lagi. Nah, itu faktor pertama. Pertamanya adalah seringnya kurangnya kemampuan kita dalam malas, atau lebih tepatnya kurangnya pengalaman kita saat malas. Nah, itu faktor pertama. Dan harus kita latih untuk terbiasa dalam malas. Nah, yang kedua itu adalah faktor arus. Nah, seringkali salah pada elektroda itu kan bermacam-macam, diameternya bermacam-macam. Nah, diameter bermacam-macam berarti arus yang digunakan pun juga bermacam-macam. Contoh, elektroda diameter 4, nah, 4 mili itu memiliki arusnya sekitar 70 sampai 75. Nah, jika kita membuat arusnya sekitar 30 atau 50, maka yang terjadi adalah lengket. Nah, kedua itu adalah faktor arus. Nah, maka dari itu ketika kita saat memulai las, kita harus perhatikan elektroda apa yang kita gunakan, jenis elektroda apa yang kita gunakan. Maka kita harus perhatikan arus. Yang selanjutnya itu adalah bekas ini. Bisa di zoom. Nah, yang ketiga ini adalah bekas lengket-lengket tadi. Seperti yang bisa dilihat. Nah, ini adalah suatu faktor atau salah satu faktor bagaimana bisa elektroda itu lengket. Karena sering lengket, nah, cairan yang pelapisnya tadi tidak maksimal, mengarah seperti batu. Makanya elektroda kita mudah lengket. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat saya simpulkan. Ada 3 faktor. Pertama, faktor kebiasaan kita dalam menggunakan las. Yang kedua, faktor arus. Yang ketiga, faktor cairan yang sudah rusak. Supaya tidak terjadi lengket, nah, pada saat kita ngalas, beri jarak sekitar beberapa kenyamanan kita aja, bagaimana semprotan dari elektrodanya, minimal sekitar 2 mili. Nah, pada saat elektroda menyemprot atau terbakar, jadi dia tidak langsung lengket, ada space-nya sekitar yang kita buat berapa mili. Jadi hanya semprotan yang keluar mengenai benda kerja yang akan kita las. Nah, seperti itu tipsnya supaya tidak jadi lengket. Nah, jadi 3 faktor itulah yang membuat elektroda kita itu selalu lengket dan membuat kita kesulitan dalam pengelasan. Oke, itu 3 faktornya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini saya sudah bagi ada beberapa garis ya, ada beberapa garis yang saya bagi. Nah, di sini saya mencoba membuat aliran zigzag. Yang pertama itu zigzag. Nah, yang kedua itu setengah lingkaran, yang ketiga itu lingkaran. Nah, 3 itu dulu. Nah, mengapa saya tekankan 3? Karena 3 inilah yang sering selalu muncul di industri dimanapun bekerja. Misalnya dalam pengelasan stainless steel, dalam pagar, rumah, ataupun segala hal macamnya yang akan dilas. 3 itu yang selalu muncul. Maka saya katakan 3 itu akan kita perkuat, akan kita pakaikan. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan membuat las alur zigzag. Oke, kita coba buat las alur zigzag. Udah.
masih panas ya. Kita coba bersihkan terlebih dahulu. Bisa dilihat teman-teman, inilah zigzag yang telah kita kerja, alur zigzag. Oke, selanjutnya maka kita akan buat alur setengah lingkaran. Kedua kita buat setengah lingkaran. Langsung saja kita coba setengah lingkaran. Bisa teman-teman lihat, nampak sedikit perbedaannya ya. Nampak alurnya setengah lingkaran, nampak perbedaan alurnya dari zigzag setengah lingkaran. Nah, selanjutnya yang ketiga kita membuat alur lingkaran. Oke, saya ambil alat roda dulu. Sudah mendapatkan rodanya. Nah, kita buat yang ketiga itu lingkaran. Oke, kita langsung saja kita mulai. Sudah selesai teman-teman. Kita coba kita lihat hasil dari 3 alur. Nah, bisa kita lihat yang pertama tadi itu zigzag. Ini zigzag. Nah, yang kedua itu setengah lingkaran. Nah, yang ketiga itu adalah melingkar. Terlihat seperti sama antara zigzag, setengah lingkaran dan melingkar. Terlihat seperti sama, cuman cara pengerjaan yang berbeda. Nah, kalau dia zigzag 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, setengah lingkaran begitu juga. 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, hitungannya 1 2 1 2 dan sampai terus. Dan juga lingkaran begitu juga. 1 2 1 2 1 2. Nah, itulah salah satu metode yang baik dalam untuk membuatnya. Nah, terlihat seperti sama,
terlihat seperti sama ya. Terlihat seperti sama, cuman cara pengerjaannya itu berbeda-beda. Nah, mungkin itulah salah satu atau tiga aliran yang kita buat. Oke, mungkin untuk aliran kita sampai sini. Kita lanjut ke video pengelasan las I, las T, dan las I. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ini kita mulai mengelas las, yaitu las T dan las I. Nah, di sini kita menggunakan bahan atau material kita plat dengan tebalan 5 mili. Nah, oke, langsung saja kita mulai las. Nah, sebelum itu pada las pertama kita akan mengelas T. Nah, pada las sambungan T ini pertama itu caranya, pertama kali kita tik di sini, kita tik di sini, kita tik di sini. Nah, nantinya kita mulai las, kita mulai las. Cara ngelas kita seperti ini. Nah, supaya hasil dari lasan kita tadi akan membentuk sudut, yang kita ciptakan dari ayunan elektroda kita. Nah, oke, langsung saja kita mulai prakteknya. Pertama itu kita hidupkan dulu terlebih dahulu mesin. Nah, karena elektroda kita menggunakan 4 mili dan material kita ketebalan 5 mili, maka kita naikkan lagi. Kita pakai 75. Nah, setelah itu kita persiapkan dulu mesin gas kita. Jangan lupa kesetiaan yang paling utama dalam pengelasan itu, kesetiaan paling utama supaya mencegah hal yang tidak diinginkan. Ya, langsung saja cari titik enaknya dulu. Oke, baru kita mulai tik. Inilah bentuknya sebelum kita memulai pengelasan selanjutnya. Kita beri, nah di sini di sudut nanti kita isi dengan las. Oke. Baik, langsung saja kita mulai mengelasnya. Setelah kita mengatur atas, maka kita buang dulu gerak-geraknya.
kita pukul, kita bersihkan dengan sikat kawat ini agar hasil yang kita dapatkan maksimal. Ini adalah hasil dari pengelasan teh yang saya lakukan. Kita bisa lihat di sini sudut akibat elektroda yang kita ayunkan menjadi bentuk sudut dan gelembung. Mungkin ini masih belum sempurna ya, masih dalam proses tahap belajar. Mungkin dari video ini teman-teman bisa belajar dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, langsung saja yang akan kita lanjutkan yaitu melas las I. Oke, kita ambil bahannya terlebih dahulu. Sip. Oke. Nah, di sini kita sudah mempunyai plat yang lebarnya yang ketebalannya 5 mili. Nah, ini dalam las join atau I ini kita beri jarak 5 mm. Saya ambil contoh, kita bisa menggunakan elektroda. Nah, sini, jaraknya bisa selebar atau diameter dengan ini elektroda. Ini gunanya untuk apa? Gunanya kita beri jarak tersebut, nanti di belakang joinan ini, di belakang sambungan, nah nanti terdapat atau bisa dibilang timbul. Nah, bisa dibilang timbul nanti di sini, bahwa jikalau lasan itu tembus atau timbul, bahwasanya lasan I kita itu berhasil. Nah, itu yang ingin kita capai dari las ini. Luarnya bagus dan di belakangnya itu timbul atau ada benjolan di luar, timbulan rasanya. Oke, lanjut saja kita mulai mengangkat. Saya ambil helm terlebih dahulu untuk yang pastinya dalam bekerja kita utamakan itu keselamatan keseluruhan. Oke. Sudah sama tadi, kita lastik dulu dengan lebarnya itu, jarak di tengahnya itu selebar diameter elektroda kita. Kita ambil posisi nyaman dulu. Posisi nyaman. Ya. Ambil posisi enak biar hasil yang kita dapatkan maksimal. Oke, langsung
saja karena banyak bekas-bekas las ini, jadi agak lama. Tapi untuk mendapatkan hasil maksimal, pertama itu kita harus cari titik enaknya dari plat ini supaya mudah dan hasil yang kita dapatkan maksimal. Nah, lihat ada jaraknya. Nah, nanti jarak inilah ya yang akan kita isi, kita las. Nah, oke, lanjut saja, langsung kita mulai pengelasannya. Inilah hasil dari pengelasan ini. Coba kita lihat di sini rapi ya. Mungkin ada di sini ada trouble sedikit. Nah, kita lihat. Nah, yang dari kita harapkan dari sambungan I ini adalah ini. Ini yang saya bilang tadi, lasnya itu tembus. Nah, tembus. Nah, mungkin inilah. Mungkin cukup sekian video pada pembelajaran kita pada kali ini. Saya John Arif. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon jangan lupa like and share video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kalian. Dan jangan lupa motivasi kita selalu untuk belajar dalam hal apapun itu. Hal semudah apapun itu, hal sulit apapun itu. Jangan menyerah, tetap semangat untuk meraih cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.